Apa diulangi saja, Pak? Seperti apa, Pak? Silakan ulangi ya. aja. Ya, mohon maaf teman-teman, kita diulangi saja ya. Saya belum, Ang. Sudah, Pak, insya Allah, Pak. Halo semuanya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman yang di sini nih yang mengikuti pembelajaran kali ini? Keadaannya seperti apa nih sama pandemi gitu? Kabar baik, Pak, saya, Pak. Alhamdulillah. Gimana yang lain nih kabarnya? Apakah baik-baik saja? Atau seperti apa nih? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah, ya. Baik, untuk mengikuti pembelajaran Bapak itu ada beberapa syarat ya, teman-teman. Nah, syaratnya itu harus wajib on cam ya. Karena wajib on cam itu untuk mengikuti gitu pembelajaran yang optimal gitu selama pandemi seperti ini. Karena kalau kalian tidak off cam, Bapak juga tidak mengetahui ya kalian seperti apa, serius atau tidak, ada yang tidur atau seperti apa ya. Nah, ya silakan Muhammad Torik. Ya kalau sebelum mengikuti pelajaran ini dimulai gitu ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu gitu. Nah, dipimpin oleh ketua kelasnya gitu. Saudara Pandu, silakan untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Baik, marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa, Pak. Baik, terima kasih ya ketua kelasnya, Saudara Pandu, untuk memimpin doanya. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu menggunakan pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran atau penyikapan atau penemuan. Nah, discovery learning ini tujuannya itu untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan setelah pembelajaran ini ya. Nah, tujuan untuk pembelajaran ini supaya kalian mengetahui gitu ya, materi apa saja yang akan Bapak sampaikan. Kalian bisa menerapkan gitu ya, di rumah atau di tambak atau seperti apa gitu ya, untuk khususnya untuk di pembudidayaan. Boleh tolong untuk Saudara Andrian untuk di share screen materinya. Nah, sebelum untuk melakukan pembelajaran, Bapak akan mengabsensi ya kalian untuk di kelas PKP 6B ini. Yang pertama, ini Sakra Jacqueline, apakah hadir di pertemuan kali ini? Hadir, Pak. Hadir ya. Untuk Andena Nur Hikmat Nisa, apakah hadir? Siap hadir, Pak. Nunung Rohani, apakah sudah hadir? Siap hadir, Pak. Muhammad Jaki, apakah sudah hadir? Pak. Baik. Untuk Nirma Wayuningsih, apakah sudah ada? Hadir, Bapak. Dan untuk Enok Nismawati, apakah sudah ada? Hadir, Pak. Untuk Tia Nur Fitriani, apakah sudah ada? Hadir, Bapak. Untuk Dila Nur Holisoh, apakah sudah ada? Dila, apakah sudah ada? Ada yang tahu temannya kemana? Dila ini? Sepertinya gangguan sinyal, Pak. Oke, baik. Untuk Septian Hadad? Oh, Saya sudah. Oke, mantap nih. Untuk Tania Agustin, apakah sudah ada? Hadir, Bapak. Baik. Nuli Mustika, apakah sudah ada? Nuli? Ada yang tahu? Septian Hadad, Nuli kemana? Tadi join, terus keluar, kayaknya sinyal juga, Pak. Ya, baik. Untuk Sarah Husaini, apa sudah hadir? Sarah Husaini, apakah sudah ada? Tolong ya, kalau misalkan teman kalian yang belum hadir untuk pertemuan kali ini, mohon dikabarin ya. Dan selanjutnya ada Siti Orenisa, apakah sudah hadir? Hadir, Pak.
Nah, selanjutnya ada Nur Hasna Jafira. Apakah ada? Hadir, Bapak. Pandu, apakah sudah hadir? Oh, tadi ada ya, ketua kelas ini. Pak. Ya, Amelia Kalvina, apakah hadir? Sepertinya belum ada nih ya. Tolong dikasih tahu untuk yang belum hadir kali ini. Andrian, apakah sudah hadir? Ya, Pak. Raden Muhammad Torik, apakah sudah? Sudah ada? Oh, tadi ada ya, untuk lagi izin untuk ke kamar mandi. Untuk Sifahaya atau Nisbah, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Untuk Safira, apakah ada di sini? Ada yang tahu si Safira kemana, teman-teman? Safira izin, Bapak. Oh, izin ya. Oke. Muhammad Fatih, apakah sudah ada? Hadir, Pak. Baik, mantap. Untuk Timothy Silatonga, apakah hadir? Ada yang tahu nggak untuk Timothy? Sepertinya belum ada ya. Untuk selanjutnya ada Safa Fajra, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, baik. Untuk Nisa Rahayu, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Untuk Devia, apakah ada di sini? Sepertinya belum ada. Bapak. Oh, izin, oke, siap, mantap. Untuk Ainur Rahmah, apakah ada? Sepertinya belum ada ini ya, untuk dikasih tahu ya untuk yang belum ada. Untuk Sofian Jen, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, makasih. Untuk Esa, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Muhammad Osama, apakah hadir? Oh, sama izin, Pak, tadi, Pak. Ya, baik. Yang terakhir ini Siti Rohmah Sifah, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Yang belum hadir, nanti tolong ya untuk ketua kelas untuk mencatat gitu ya. Nanti untuk absensinya itu ada di spot ya. Ketua kelas, gimana? Saudara Pandu? Ya Pak, siap Pak. Nanti di ACC Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya untuk pematerian kali ini gitu ya. Untuk kelas. Nah, untuk materi ini produksi pakan buatan. Nah, mata pelajarannya itu produksi pakan alami dan buatan. Next, selanjutnya. Nah, yaitu tentunya ada tuh jenis pakan berdasarkan bentuknya ya. Nah, jenis pakan ini tuh banyak bentuknya ya, karena ada banyak gitu. Jadi kita bisa perkirakan gitu ya, tidak mengetahui. Nah, di sini ada yang pertama itu pakan yang berbentuk tepung. Nah, match merupakan pakan yang paling mudah diberikan pembudidaya. Bisa dibeli pakan ini dalam bentuk yang tepung halus seperti tepung seperti biasa gitu ya, untuk benih. Nah, yang kedua ada pakan yang bentuk butiran kecil atau pelet. Ya, yang terkenal lebih mahalnya dibandingkan pakan yang berbentuk tepung. Nah, dalam bentuk butiran pelet, nah semua nutrisi yang sudah tersedia sehingga penggunaannya sangat memudahkan pembudidaya. Nah, pakan ini sering digunakan untuk ikan yang bisa dikonsumsi ya, yang dipelihara di budidaya dalam kolam konvensional atau kerambak jaring apung. Nah, yang ketiga itu ada pakan yang berbentuk butiran pecah atau crumble. Nah, pakan ini itu berbentuk pecah. Nah, tujuannya agar ukurannya lebih kecil dan bisa dimakan oleh ikan. Nah, jenis pakan itu berdasarkan sifatnya nih. Di sini juga ada nih jenis sifatnya. Nah, yang pertama ada pelet apung. Nah, pelet apung itu akan mengambang gitu, di permukaan kolam ketika ditebar. Nah, pelet hanya akan berada di permukaan air dan tidak akan tenggelam ke dasar kolam. Nah, keuntungan penggunaan pakan terapung ini adalah mudah mengontrol jumlah pakan yang diberikan dan tidak diternakan. Nah, biasanya formula pakan pelet terapung ini lebih lengkap gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan ikan, sehingga pertumbuhannya akan lebih optimal. Nah, yang kedua itu ada pelet tenggelam. Nah, pelet tenggelam ini biasanya menggunakan ikan-ikan seperti ikan emas, ikan lele, ikan nila gitu ya,
karena ikan-ikan tersebut itu ada di atas permukaan air gitu. Nah, untuk dasar ditebar, pelet akan melayang di dalam air selama beberapa saat. Nah, selanjutnya pakan akan tenggelam ke dasar kolam. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada produksi ya, produksi pakan buatan. Produksi pakan buatan adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha penyediaan pakan yang dibuat oleh manusia. Manusia ini untuk biota air peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku dengan kandungan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan biota air, dan dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat dan ukuran biota yang dibudidayakan. Di sini pakan buatan itu sesuai dengan kebutuhan ya yang dia akan dibudidayakan seperti apa jenis kultifannya. Nah, pakan buatan ini dibuat oleh manusia gitu untuk mengantisipasi kekurangan pakan yang berasal dari alam yang kuantitasnya produksinya tidak dapat dipastikan. Dengan membuat pakan buatan, diharapkan jumlah pakan yang dibentuk oleh biota air yang dibudidayakan akan terpenuhi setiap saat. Jadi, kalau untuk pakan buatan ini bisa dibuat antisipasi ya, karena alam itu tidak bisa menentukan gitu untuk jenis pakan alami. Nah, untuk pakan buatan ini dibuat harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi biota air yang dibudidayakan. Nah, sehingga dapat memberikan pertumbuhan gitu, yang optimal. Selain itu, pakan yang dibuat sendiri juga harus mempunyai kandungan protein, energi yang sesuai dengan kebutuhan biota air yang dibudidayakan. Hal ini yang harus diperhatikan dalam membuat pakan. Nah, pakan itu diperoleh bahan baku yang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan gitu. Karena lingkungan dalam alam itu merupakan faktor penting gitu bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, lingkungan alam yang dijaga dengan baik maka akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kehidupan makhluk hidup. Next, selanjutnya. Nah, dalam pembuatan pakan ikan ini dapat dilakukan beberapa skala industri ya, atau rumah tangga gitu. Nah, proses pembuatan pakan skala industri dilakukan dengan menggunakan mesin yang dirancang khusus dan terangkai menjadi satu bagian utuh. Nah, sedangkan pembuatan pakan ikan skala rumah tangga dilakukan menggunakan alat-alat sederhana saja. Namun, dapat menunjang keberhasilan proses pembuatan pakan. Nah, tahapan dalam pembuatan pakan skala industri dan rumah tangga pada dasarnya ada beberapa hal. Di situ ada 8 gitu. Nah, yang pertama itu ada pemilihan bahan baku. Nah, yang kedua ada penepungan bahan baku atau grading. Nah, yang ketiga ada pengayakan. Nah, pengayakan bahan baku atau screening. Yang keempat ada penimbangan bahan baku atau weighing. Kelima ada pencampuran bahan baku atau mixing. Nah, yang keenam ada pencampuran adonan kering dan basah. Ketujuh ada pencetakan atau plating. Yang kedelapan ada pengeringan pelet. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada alat ya, namanya itu alat hammer mill. Nah, peralatan hammer mill ini untuk pembuatan pakan skala industri standar gede-gede gitu ya, untuk seorang pembudidaya gitu atau wirausaha. Nah, alat hammer mill ini adalah mesin yang bertujuan untuk menghancurkan bahan material besar menjadi potongan kecil. Pada prinsipnya, alat ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran bahan pakan skala tahap awal. Nah, sesuai dengan namanya, hammer itu sama dengan palu gitu. Nah, maka mesin ini merupakan aplikasi dari gaya pukul atau impact gigi penggiling gitu, atau impact force. Nah, hammer mill ini merupakan penggiling yang serbaguna gitu. Dapat digunakan bahan kristal padat, bahan berserat, dan bahan yang agak lengket. Selanjutnya. Nah, alat yang kedua itu ada mesin pelet. Nah, mesin pelet ini digunakan untuk mencetak adonan bahan pakan. Mesin ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama ada horizontal dan kedua ada vertikal. Nah, jenis pelet yang dihasilkan dari mesin horizontal adalah jenis pelet tenggelam. Nah, pelet tenggelam itu dalam berbentuk kecil gitu ya, dan jenis kultifannya gitu. Tidak bisa ada di permukaan air. Nah, yang kedua itu ada mesin kerja yang sama tuh, yaitu bahan pakan mengalami proses pengepresan, pemanasan, pengeringan. Nah, akibat tekanan yang ditimbulkan oleh rol yang berputar dan berinteraksi dengan disk tempat bahan pakan yang dimanfaatkan. Selanjutnya.
Nah, di sini tuh ada ya peralatan skala rumah tangga. Yang tadi tuh Bapak sudah jelaskan gitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya gitu terkait materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Gimana teman-teman? Apakah ada kecepatan atau seperti apa Bapak menyampaikan ke materi tadi yang sudah dijelaskan? Cukup jelas sepertinya Pak. Dilanjut saja Pak. Ya, baik, terima kasih Saudara Septian. Nah, di sini tuh ada peralatan skala rumah tangga ya. Nah, peralatan rumah tangga itu yang ada gitu ya, yang sederhana banget gitu ya, untuk bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, yang pertama ada penggiling gitu. Nah, alat ini berfungsi gitu untuk menggiling atau menghancurkan bahan baku pakan menjadi tepung. Nah, alat penggiling ini digunakan dapat berupa penggiling jagung untuk menggiling bahan baku yang kasar menjadi tepung halus. Nah, alat penggiling kopi untuk menghancurkan pelet menjadi remah atau tepung. Dan alat penggiling daging untuk mencetak pelet. Nah, yang kedua itu ada ayakan gitu. Nah, ayakan ini banyak sekali ya yang ditemukan mungkin di dapur kalian rumah masing-masing gitu ya. Nah, ayakan ini berfungsi untuk memisahkan bahan yang kasar dengan yang halus. Nah, yang berupa tepung gitu untuk mendapatkan berbagai ukuran butiran tepung yang berbeda-beda. Nah, digunakan ayakan ini ukurannya mata ayakan yang berbeda-beda gitu. Nah, ayakan yang bisa dipakai dalam pembuatan kue juga dapat digunakan dalam pembuatan pakan. Nah, next selanjutnya. Nah, yang selanjutnya tuh ada timbangan gitu. Nah, alat penimbang ini digunakan untuk mengetahui gitu jumlah-jumlah tiap bagian dalam suatu komposisi pakan. Nah, apabila bahan baku pakan yang ditimbang jumlahnya agak banyak, dapat digunakan timbangan, kue, namun apabila akan menggunakan timbangan yang lebih teliti lagi, dapat menggunakan neraca analitis. Nah, untuk menakar bahan-bahan yang berbentuk cair, maka dapat digunakan alat seperti jarum, suntik, pipet, atau gelas itu. Nah, kalau di sini tuh di gambar ini ada contoh ya, timbangan kecil gitu, untuk umur daya gitu. Nah, next selanjutnya. Nah, itu tuh ada pengaduk dan pencampur ini. Dan di sini tuh ada tuh alat pengaduk, ada mixer dan pencampur ya. Nah, alat ini pengaduk dapat digunakan mixer atau blender. Gitu. Alat ini berfungsi untuk mengaduk dan mencampur adonan hingga benar-benar merata. Gitu. Nah, apabila tidak tersedia dua peralatan tersebut, maka dapat mengocok telur tradisional gitu, yang seperti karet gitu ya, atau seperti aluminium gitu, untuk mengaduk adonan encer. Nah, sedangkan untuk alat yang kering, yang jumlahnya banyak, dapat dilakukan secara manual, menggunakan sekop atau diputar dengan tangan. Next, selanjutnya. Nah, yang ini tuh ada alat mencetak pelet. Nah, biasanya untuk alat ini skala rumah tangga banget ya, karena banyak bisa ditemui gitu di pasar-pasar juga ada. Nah, gilingan ini tuh seperti bisa digiling daging ya, atau bisa membuat bakso, atau semacam sejenisnya gitu. Nah, gilingan daging dapat digunakan untuk mencetak adonan menjadi pelet dengan ukuran yang diameter yang disesuaikan. Nah, sedangkan untuk sortasi pelet atau pemilihan pelet gitu ya, dapat digunakan alat yang dibuat sendiri. Alat ini berfungsi seperti ayakan, tetapi memiliki ukuran yang lubang yang lebih besar. Nah, selanjutnya. Dan yang ini ada alat pengering gitu ya. Nah, alat pengering ini berfungsi untuk mengeringkan pakan yang sudah jadi. Jadi sudah melalui proses dan alat pengering ini ada di akhir gitu ya. Di akhir. Jadi secara alami dah. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di sinar matahari secara langsung. Akan tetapi untuk berjaga-jaga gitu ya, dapat digunakan alat pengering seperti oven yang sumbernya panas berasal dari api. Tapi yang banyak yang digunakan itu banyak menggunakan oven gitu ya secara listrik gitu, biar memudahkan mendapat passion waktu. Next selanjutnya. Nah, untuk pengolahan itu bahan dapat dilakukan dengan berbagai cara gitu ya. Di antaranya adalah proses penggiling atau penepungan. Nah, penepungan merupakan proses pengecilan ukuran atau shape recognition. Nah, suatu bahan dapat secara mekanis tanpa diikuti dengan perubahan sifat kimia dari bahan yang digiling. Nah, pada dasarnya
Penampungan itu sendiri juga menyebabkan bahan menjadi bersifat higroskopis atau ukurannya sangat kecil, yaitu bahan halus mudah sekali menjadi lembab karena sangat mudah menyerap uap air. Namun keuntungan dari penampungan yang banyak tampaknya adalah aroma dan cita rasa. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada alur pembuatan penampungan secara kering gitu. Yang pertama itu ada pembersihan bahan gitu yang pertama. Nah, bahan dibersihkan dari benda asing yang masih menempel seperti bahan kecil, kotoran, kulit gabah yang belum dikupas dan lainnya. Nah, yang turunan dari itu ada pengeringan yang pertama gitu. Nah, pengeringan ini dilakukan untuk mendapatkan kadar air sekitar 14%. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengering atau oven, seperti gambar yang tadi ya, atau melakukan penjemuran bahan gitu secara alami di sinar matahari. Nah, di situ ada bawahnya lagi atau ada penampungan kasar. Nah, penampungan kasar itu setelah menjadi kadar air yang diinginkan, maka bahan akan digiling gitu menggunakan mesin penepung. Nah, penampungan ini bisa dilakukan lebih dari 2 kali hingga diperoleh bahan baku dengan kehalusan yang merata dan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bahan sebaiknya dikeringkan kembali sebelum dilakukan penampungan ulang. Next selanjutnya. Nah, yang turun lagi itu ada pengayakan. Nah, pengayakan itu seperti yang di atas ya, yang seperti penampungan gitu. Nah, bahan baku yang telah digiling kemudian diayak untuk mendapatkan partikel yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Dengan cara memisahkan butiran halus dengan butiran kasar dicampur dalam bahan. Nah, semakin kecil stadia ikan, maka partikel pakan harus semakin halus. Pengayakan dilakukan menggunakan pengayakan bertingkat. Jadi untuk pengayakan ini banyak tingkatnya ya, beberapa kali gitu, karena biar memisahkan pakan yang kasar dan pakan yang halus. Nah, yang bawahnya lagi itu ada pengeringan yang kedua. Nah, pengeringan ini dapat dilakukan dijemur di bawah sinar matahari atau di oven suhu 500 derajat. Nah, tanda bentuk bahan telah kering yaitu antara butiran tepung atau bubuk halus dengan yang lainnya tidak saling lengkap gitu atau menempel gitu, tapi saling melepas gitu. Karena tepung itu yang masih basah, biasanya butiran halusnya saling berlekatan sehingga membentuk agregat atau gumpalan gitu yang lebih besar dan menggelompok. Next selanjutnya. Nah, di sini tuh ada alur proses gitu ya, alur proses penampungan secara basah. Yang tadi itu cara penampungan secara kering gitu. Nah, untuk pembersih bahan ini pertama itu bahan dibersihkan dari benda asing yang masih menempel, seperti batu kecil, kotoran, kulit gabah yang belum dikupas. Nah, alur proses ini sebenarnya hampir sama ya untuk yang di proses penampungan secara kering gitu. Nah, di sini cuma dibedakan itu ada perendaman gitu. Nah, untuk perendaman ini dapat dilakukan dalam waktu 12-24 jam. Nah, yang itu ada penampungan kasar. Penampungan kasar ini setelah mencapai kadar air yang diinginkan, bahan digiling menggunakan mesin penepung. Nah, penampungan ini dapat dilakukan lebih dari 2 kali, sehingga diperoleh bahan baku dengan halusan merata dan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Karena bahan sebaiknya dikeringkan kembali sebelum dilakukan penampungan ulang. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada penurunan dari pengayakan gitu. Nah, pengayakannya mungkin hampir sama gitu ya. Nah, pengayakan ini dilakukan untuk memisahkan butiran halus dengan butiran yang kasar yang tercampur di dalam bahan. Nah, pengayakan ini dilakukan menggunakan pengayakan yang bertingkat. Jadi, pengayakan itu yang tadi dijelaskan, jadi pengayakan itu ada beberapa kali gitu ya, yang memisahkan yang halus dan kasar. Nah, yang penurunan prosesnya itu ada yang pengeringan gitu. Nah, pengeringan ini dapat dilakukan dijemur di bawah sinar matahari atau di oven pada suhu 500 derajat. Nah, tanda bentuk bahan yang telah kering yaitu antara butiran tepung atau bubuk halus satu dengan yang lainnya tidak saling menempel gitu, saling melepas gitu. Nah, tepung ini masih basah, biasanya butiran halusnya saling berdekatan sehingga bentuk agregat atau gumpalan yang lebih besar dan menggelompok. Next selanjutnya. Nah, di sini ada yang terakhir ya untuk ini. Nah, setelah melalui proses-proses yang Bapak jelaskan tadi, yang terakhir itu ada pengemasan dan penyimpanan. Nah, pengemasan ini dan penyimpanan pakan merupakan tahap akhir dari pembuatan pakan. Nah, pengemasan yang baik akan meningkatkan daya simpan pakan buatan semakin lama
dan tetap mempertahankan kualitas pakan. Nah, oleh karena itu, agar pakan yang sudah kering tetap terjaga, kadar airnya di dalam kemasan, sehingga dapat disimpan oleh jangka waktu yang lama dengan kualitas terjaga. Nah, maka pakan ikan harus dikemas dengan rapi dan terisolasi dengan udara bebas, sehingga dapat mudah terkontaminasi. Jadi ini ada 2 contoh ya pakan gitu, kemasan gitu, pakan ikan. Next selanjutnya. Nah, Bapak di sini akan menugaskan gitu ya, menugaskan praktikum untuk pembelajaran kali ini. Nah, seharusnya untuk praktikum pembelajaran ini pembuatan pakan ya atau produksi gitu. Karena Bapak juga ada terkendala gitu ya, banyak terkendala dengan pandemi seperti ini, alat-alatnya juga susah untuk dicari gitu ya. Jadi untuk praktikum ini cuma pengenalan gitu ya, pengenalan tentang pakan ikan yang terapung dan tenggelam. Nah, untuk pakan ikan ini untuk mengapung ini untuk jenis lele, emas, nila gitu ya, dan sejenisnya. Nah, kalau untuk pakan udang, ini untuk jenis udang gitu ya. Karena udang ini tidak bisa untuk di permukaan. Jadi pakannya akan tenggelam. Nah, baik, Bapak akan mendemonstrasikan ya terkait video gitu, video untuk pakan tenggelam dan pakan mengapung. Boleh keluar dulu PowerPoint-nya. Baik, Bapak akan menampilkan ya, tunggu sebentar. Dan nanti kalian bisa memahami ya, atau memperhatikan gitu. Kalian bisa memahami ya, untuk demonstrasi tentang pakan terapung dan tenggelam. Punten, Pak. Tidak terdengar suaranya. Oh, tidak terdengar ya? Oke, sebentar. Sudah ada nggak? Sudah ada nggak? Saudari Tania, apa sudah ada? Masih belum, Pak. Belum ada suaranya. Oke, sebentar. Gimana? Apakah sudah ada? Oh, sudah ada suaranya? Saudara Tania? Kecil tapi. Baik, ulang dulu ya.
Nah, di situ pakan tenggelam dimasukkan ya beberapa gitu. Nah, di situ pakan akan menurun sendiri gitu ya. Nah, secara melarut. Nah, di situ diaduk dulu ya, karena biar merata juga gitu. Apakah terbukti gitu pakan tenggelam. Nah, yang kedua ada pakan tenggelam. Kita ambil beberapa. Dan terbukti. Dan ini perbedaannya ya teman-teman. Pakan mengapung dan pakan tenggelam. Nah, di situ ada perbedaan ya, pakan tenggelam dan pakan mengapung. Dan selanjutnya baik, sudah ya untuk demonstrasi untuk video ini ya. Nah, selanjutnya itu sebelum melakukan praktikum ya. Nah, Bapak ingin menanyakan gitu ya dari kalian. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan ya untuk pakan produksi gitu ya. Produksi pakan buatan gitu. Nah, yang di teman-teman yang di sini kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan ya terkait itu. Baik, kasih waktu ya. Bersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, baik, dipersilakan saudari Safa. Ini Pak, untuk perbedaan antara pakan buatan dengan pakan alami untuk budidaya ikan itu apa ya, Pak? Ya, terima kasih ya yang menanyakan ini, sangat bagus banget ya tanyanya. Nah, perbedaan untuk pakan alami itu pakan yang dikonsumsi oleh yang disediakan dari alam gitu ya. Nah, dari alam ini kesediaannya dapat dibudidayakan oleh manusia. Nah, seperti contohnya itu cacing, plankton, artemisia gitu dan lain-lainnya. Karena pakan alami itu sebenarnya bisa ya dibudidayakan, tapi tidak semudah gitu ya, karena di sebenarnya itu ada alam gitu aslinya gitu. Nah, untuk pakan buatan itu, pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia ada dengan menggunakan bahan baku gitu dan yang mempunyai kandungan gizi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, contohnya itu pakan pelet yang tergantung jenisnya. Nah, pakan buatan ini biasanya banyak sekali ya sekarang pembudidaya yang menggunakannya, budidaya ikan hias atau budidaya ikan komersil gitu ya. Banyak sekali gitu sudah karena kesediaan gitu ya. Jadi untuk sebuah keseimbangan gitu ya dari pakan alami dan pakan buatan gitu. Apakah jawaban sudah terjawab, saudari Safa? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terus yang lainnya, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, dipersilakan. Ya, tadi kan Bapak menjelaskan tentang pakan buatan ya, Pak. Nah, itu keuntungan pada saat menggunakan pakan buatan itu apa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Baik ya, sangat bagus juga nih untuk pertanyaan dari saudara Siti Harimisa gitu. Dan untuk keuntungan gitu ya, dapat meningkatkan produksi gitu ya, melalui pakan penebaran tinggi gitu. Nah, penebaran tinggi itu seperti pembudidaya, seperti itu ya. Dan waktu pemeliharaan juga sangat pendek gitu ya, masih terjangkau gitu. Nah, dapat meningkatkan limbah dan dapat meningkatkan industri petani budidaya gitu. Nah, pakan buatan ini dapat menghindari gitu ya, menghindari sebuah limbah industri gitu dari pabrik atau seperti apa gitu. Dan untuk mendirikan jamban dan kolam gitu. Nah,
rasa daging juga akan dihasilkan dari pakan buatan ini sangat enak gitu cita rasanya gitu. Berbeda dengan pakan alami yang disediakan oleh alam gitu. Seperti ikan glodok, seperti ikan-ikan lumpur gitu ya. Karena ikan-ikan seperti itu tuh masih jarang orang yang suka gitu ya untuk dimakan karena mereka makannya lumpur atau jadi ada bau gitu ya, bau lumpur gitu. Seperti itu. Gimana untuk jawabannya dari saya? Sudah terjawab? Baik, Bapak dapat dimengerti. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada gitu ya, Bapak akan menugaskan gitu ya, masing-masing yang ada di pembelajaran ini atau di room Zoom ini gitu ya, untuk mengidentifikasi gitu ya, tentang terkait pakan alami, pakan buatan dan pakan tenggelam gitu ya. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mencari referensi atau seperti apa terkait pakan mengapung dan pakan tenggelam. Persilakan ya, siapa saja yang nanti yang mau speaking gitu ya terkait pakan mengapung dan pakan tenggelam. Baik, Bapak sudah menjelaskan ya tadi ya, gimana untuk yang mau berani gitu, untuk berani ngomong. Ayo siapa sih? Bapak nanti kalau misalkan ada yang menjawab untuk mengidentifikasi gitu ya, pakan terapung dan pakan tenggelam. Nanti ada nilainya untuk keterampilan dan lainnya gitu ya. Jadi silakan ditunggu. Saya Pak, izin Pak. Ya, dipersilakan. Siapa tadi? Septian Pak, Hadad. Oke, siap. Silakan Septian Hadad. Yang saya tahu dan saya cari di referensi Pak, pakan terapung itu lebih cocok untuk ikan yang selalu di permukaan seperti ikan lele, lalu ikan nila. Nah, kenapa cocok? Karena lebih sesuai gitu ketimbang ikan-ikan yang lain. Terus kenapa pakan tersebut ketika kita tebar itu mengapung di permukaan karena si pakan itu lebih lama menyerap air gitu. Terus untuk pakan yang tenggelam itu cocoknya untuk ikan yang selalu di dasar, misal ikan patin atau ikan apa lagi yang suka di dasaran, ya pokoknya cocok untuk ikan yang selalu di dasaran. Terus tekstur dari pakan yang mudah tenggelam itu karena lebih cepat meresap air gitu Pak, jadi lebih cepat tenggelam. Itu Pak, cukup Pak. Baik, sangat luar biasa banget nih untuk Saudara Hadad nih untuk identifikasi ya terkait pakan tenggelam dan pakan terapung. Kita kasih plus dulu dong untuk Septian Hadad. Ya, baik. Apakah ada lagi untuk memberanikan diri? Jadi persilakan. Ayo siapa nih yang untuk memberanikan diri gitu? Ditunggu yang lainnya nih. Yang belum on cam, disilakan on cam ya. Karena ini untuk persyaratan untuk pembelajaran Bapak. Ayo teman-teman.
Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Pak. Apakah nggak ada lagi nih untuk terkait identifikasi ya, untuk secara materi gitu ya? Mungkin sudah dicukupkan saja ya karena keterbatasan waktu. Nah, di Bapak akan menampilkan gitu observasi gitu langsung identifikasi perwakilan gitu ya, yang sudah mengirim gitu ya tugaskan untuk apakah pakan itu terbukti atau tidak. Takutnya Bapak mengada-adakan untuk pakan terapung dan pakan tenggelam. Baik, Bapak sebentar untuk share screen ya. Nah, di sini ada saudara Andrian ya, yang sudah mengumpulkan gitu ya tugasnya. Nah, di sini ada satu lagi ya untuk siswa untuk perwakilan ya. Oke, sebentar. Nah, di sini tuh ada saudara Muhammad Torik gitu ya. Untuk percobaan identifikasi pakan buah buatan. Bisa dilihat, tidak. Untuk pakannya ini ukurannya kecil dan tentuan yang karena seperti yang jelaskan bahwa ada pakan yang sedang dan pakan yang menghasilkan ini pakannya tentuan. Lalu pakan yang satunya ini ya. Ini ukurannya yang lebih besar dan jika digabungkan ke dalam air mengapung. Bisa dilihat ya mengapung. Oke, kita coba satu-satu masih mengapung. Dan berarti apa yang dilakukan oleh Bapak AA itu benar adanya. Nah, baik. Nah, di situ sudah ada langsung mengirimkan gitu sebuah identifikasi secara langsung gitu ya untuk dari rumah masing-masing.
Nah, untuk dari kalian, apakah ada yang ingin bertanya gitu terkait pakan ini, pakan terapung dan pakan tenggelam? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak tunggu ya beberapa saat untuk ada ingin ditanyakan. Mau dipersilakan. Pak, boleh bertanya enggak? Ya, dipersilakan. Pak, izin bertanya Pak, untuk bahan baku pembuatan pembuatan pakan buatan itu boleh nggak kalau misalnya dari bahan nabati? Kira-kira bahannya itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk pembuatan pakan buatan itu, kalau dari nabati itu kemungkinan bisa saja ya. Karena nabati itu hampir seperti dengan jagung ya, biji-bijian seperti itu. Nah, kalau untuk jenis ikannya atau jenis kultifannya, kalau udah sesuai, kita harus cari referensi terlebih dahulu gitu. Nah, nanti bisa dibikin proses skala industri atau secara gede gitu ya di pabrik itu, atau skala sederhana gitu, pembuatan pakan di rumah gitu. Nah, gimana untuk Oh iya, berarti bisa ya Pak pakai jagung juga buat pakannya. ya bisa sebenarnya. Nah, Makasih Bapak. ya. Nah, mungkin untuk waktu pembelajaran kali ini sudah selesai ya, sudah di akhir penghujung gitu ya. Nah, untuk kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, pakan buatan adalah sebuah pakan yang bisa diproduksi secara manusia gitu ya. Untuk pembuatannya secara manusia, nah di situ banyak sekali ya jenis-jenis pakan yang akan diproduksi gitu. Nah, kita lihat terlebih dahulu pakan apa yang kita mau dibuat gitu. Nah, untuk pakan yang tadi Bapak sudah jelaskan, nah pakan tadi itu juga pakan mengapung. Nah, pakan mengapung itu untuk dikhususkan gitu ya, pakan udang saja, karena udang itu tidak bisa ada di permukaan air gitu ya. Dan untuk pakan udang itu kadar proteinnya itu sekitar 30 sampai 32% dan kadar airnya itu 12%. Nah, lemaknya itu sekitar 5%. Nah, dan untuk seratnya itu sangat kecil gitu, 3%. Nah, untuk pakan profit atau pakan lele itu secara mengapung, yaitu jenis pakan terapung yang digunakan untuk budidaya ikan lele, emas, nila gitu, dan semacamnya gitu. Nah, pakan ini mengandung banyak sekali ya, mengandung protein dan segalanya gitu. Nah, supaya ikan-ikan tersebut akan menimbulkan nafsu makan yang sangat tinggi dan masa pertumbuhannya itu sangat cepat gitu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini sudah diselesaikan ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, mohon dipimpin ya untuk ketua kelasnya, Saudara Pandu. Ditutup saja untuk pembelajaran kali ini. Baik Pak, karena pembelajaran kita awali dengan berdoa, maka alangkah baiknya pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Saudara Pandu. Nanti ketua kelasnya mohon ya untuk jangan lupa gitu untuk mengabsensi di spot ya. Ya, siapa? Ya, alhamdulillah kita sudah di akhir penghujung gitu ya. Bapak mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan untuk pembelajaran kali ini, mohon dimaafkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa live ya untuk teman kali ini. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.